Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabarnya semuanya? Kami dari mahasiswa Universitas Indonesia Medan, Prodi D4 Manajemen Informasi Kesehatan ingin mengadakan program SAPA, Suka Mantri Bebas ISPA. Nah, sebelum itu ISPA ini ada beberapa golongan penyakit yang termasuk dalam ISPA. Yang pertama adalah batuk pilek, yang kedua sinusitis, yang ketiga radang tenggorokan, yang keempat pneumonia, yang kelima COVID-19. Pneumonia adalah infeksi akut yang terjadi pada paru-paru yang disebabkan karena mikroorganisme. Nah, sini saya punya statistik tentang kasus pneumonia dimulai dari tahun 2011 sampai tahun 2021, di mana terjadi penurunan yang sangat signifikan pada tahun 2020 sampai tahun 2021 dikarenakan adanya pandemi COVID. Pandemi COVID ini memiliki stigma sedikitnya balita yang hadir ke rumah sakit dengan keluhan batuk dan sesak napas. Dan untuk mengetahui apa itu ISPA lebih lanjut, maka selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Apa itu ISPA? ISPA merupakan singkatan dari infeksi saluran pernapasan akut, yaitu infeksi yang terjadi pada saluran pernapasan atas maupun pernapasan bawah. ISPA ini menimbulkan gejala seperti batuk pilek dan demam. ISPA sangat mudah menular dan siapa saja bisa terkena ISPA, terutama pada lansia dan pada anak-anak. Penyebab dari ISPA. Yang pertama, ISPA dapat disebabkan oleh infeksi dari virus atau bakteri yang terjadi dalam saluran pernapasan. Lalu yang kedua, ISPA dapat disebabkan oleh percikan air liur dari orang yang terinfeksi dengan batuknya atau bersinnya, sehingga percikan air liur itu dapat menyebar melalui udara dan masuk ke hidung atau ke mulut orang lain. Dan yang terakhir, ISPA dapat disebabkan dengan berkontak langsung dengan percikan air liur penderita ISPA atau bersentuhan dengan benda yang terkontaminasi pada penderita ISPA. Dan yang terakhir, berjabat tangan dengan si penderita ISPA. Penyakit-penyakit yang tergolong dalam ISPA yaitu seperti batuk pilek, sinusitis, rinitis akut, radang tenggorokan akut, pneumonia, dan COVID-19. Faktor resiko ISPA. Walaupun penyebarannya cepat, ada beberapa kelompok atau orang yang lebih rentan tertular ISPA, yaitu satu, anak-anak dan lansia. Kenapa anak-anak dan lansia? Karena anak-anak dan lansia memiliki sistem kekebalan tubuh yang lebih rendah, sehingga lebih rentan terkena virus, penyakit atau bakteri. Hal ini juga anak-anak lebih cepat mengalami penyebaran ISPA karena anak-anak berkontraksi dan berkontak fisik dengan anak lainnya. Yang kedua, orang dengan daya tubuh yang lemah. Kenapa orang dengan tubuh yang lemah? Karena daya tahan tubuh sangat penting untuk melawan bakteri atau virus. Jika tubuh kita lemah atau menurun, maka risiko tinggi penyebaran penyakit lebih cepat dan tinggi dan meningkat. Yang ketiga, gangguan jantung dan paru-paru. ISPA lebih sering terjadi kepada orang yang mengalami gangguan jantung dan paru-paru. Yang keempat, proaktif. Proaktif lebih berisiko mengalami gangguan fungsi paru-paru dan saluran pernapasan. Bapak Ibu sekalian, saya akan menjelaskan gejala ISPA. Gejala ISPA itu terjadi karena virus atau bakteri yang terjadi di saluran pernapasan. Gejala ISPA itu berlangsung selama 1-2 minggu. Dalam minggu pertama biasa gejala ISPA itu terdiri dari beberapa penyakit. Pertama, pilek, itu hidung tersumbat, demam, dan sulit pernapasan. Selama dalam minggu pertama itu kita harus tetap waspada, walaupun itu rada-rada ada sembuhnya atau tidaknya. Tapi kalau sudah masuk ke minggu ketiga dalam gejala ISPA itu harus wajib ke dokter. Dan selanjutnya akan memasuki gejala kapan harus ke dokter. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kapan kita harus ke dokter. Lakukanlah pemeriksaan ke dokter jika mengalami gejala di atas trauma atau jika lebih memburuk atau lebih dari 3 minggu. Periksalah diri Anda ke dokter. Jika Anda mengalami gejala di bawah seperti berikut: demam di atas dari 39 derajat Celcius,
yaitu seperti sulit bernapas, batuk berdarah, dan penurunan kesadaran. Nah, bawalah anak Anda ke dokter bila mengalami ISPA atau lebih dari gejala lainnya. Sepertinya sulit bernapas yang bisa dilihat dari tulang-tulang iga atau dapat muntah-muntah atau malas bermain. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu, sini saya akan menjelaskan sedikit tentang komplikasi ISPA. Nah, komplikasi ISPA ini jika terjadi infeksi pada paru-paru, maka akan atau tidak dengan baik oleh dokter, maka akan mengakibatkan kejadian fatal atau serius seperti gagal nafas akibat paru-paru berfungsi, peningkatan karbon dioksida dalam darah, gagal jantung, penumpukan nanah pada selaput paru-paru, penumpukan nanah pada paru-paru, dan kerusakan kantong udara pada paru-paru. Infeksi lain seperti mastoiditis dan sepsis. Pencegahan ISPA. Pencegahan utama ISPA adalah dengan menerapkan PHBS atau perilaku hidup sehat dan bersih. Nah, ada pun beberapa cara untuk mencegah perilaku atau mencegah penyakit ISPA. Yang pertama itu dengan melakukan cuci tangan. Mencuci tangan setelah melakukan aktivitas di luar. Yang kedua itu menghindari menyentuh area wajah, terutama pada bagian mulut, hidung, dan mata. Nah, yang ketiga itu adalah menggunakan tisu atau sapu tangan ketika bersin atau batuk agar penyakit ISPA tersebut tidak tertular kepada orang lain. Nah, ya selanjutnya itu membersihkan perkarangan area rumah dan lingkungan. Nah, menghentikan kebiasaan merokok, melakukan olahraga secara rutin, dan melakukan vaksinasi, terutama vaksinasi MMR, influenza pneumonia, dan melakukan konsultasi kepada dokter tersebut mengenai resiko, penyebab, dan dampak apa terhadap vaksinasi penyakit tersebut. Nah, mengonsumsi pola hidup sehat, yaitu mengonsumsi makanan sehat, terutama makanan yang mengandung vitamin, yaitu mengandung vitamin C, agar dapat meningkatkan daya tubuh kita. Sekian dan terima kasih. Jadi, beginilah Bapak Ibu, saya akan menjelaskan kita mengobati ISPA itu bisa secara mandiri. Itu ada 5 langkah. Yang pertama itu kita harus tidur teratur minimal 6-8 jam lah. Dan kita harus banyak minum biar dahaknya itu encer dan gampang dikeluarkan. Dan yang kedua, kita harus meminum air madu atau lemon untuk meredakan batuk berdahak. Dan yang ketiga, kita harus mengkonsumsi air hangat yang dicampur mentol untuk meredakan penyakit tenggorokan. Dan yang keempat, kita harus mencium aroma-aroma yang kayak minyak kayu putih gitu. Contohnya gini kan, misalnya Bapak Ibu bingung, ditaruh di mangkok bulat itu kan, air hangat, baru dicampur minyak kayu putih. Itu gunanya untuk meredakan apa, misalnya yang pilek, yang hidung tersumbat, kayak gitulah. Dan yang kelima, kita harus melebih tinggikan kepala kita daripada badan kita saat tidur. Itu gunanya untuk melancarkan pernapasan. Jadi Bapak dan Ibu, di antara kelima itu, jika belum ada kendala sembuh atau kayak makin parah gitu kan, kita harus cek ke dokter. Nanti dokternya mengasih saran obat. Untuk yang pertama itu paracetamol untuk meredakan demam, dan yang kedua itu antibiotik untuk meredakan infeksi ISPA pada bakteri. Jadi sekian dan terima kasih.